Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Darel, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal pada latihan materi bab energi dan usaha. Jadi di sini sudah ada beberapa soal yang sudah disediakan. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, di nomor yang pertama ini ya, kita lihat ya, sebuah benda diberikan beberapa gaya dengan arahnya masing-masing ya. Yang ditanyakan adalah besar usahanya. Ya, kita ketahui besar usahanya adalah F dikali delta X, di mana nilai F-nya itu harus kita jumlahkan dari total-total gaya yang bekerja. Di sini ada dua gaya mengarah ke arah kanan, berarti F1 itu nilai positif, F2 itu ke kiri, dia nilainya negatif, ya, dan F3 nilainya positif. F1 tambah F3 min F2. Seperti itu ya. Dikalikan delta X, perubahan jaraknya. Ya, delta X. Baik, kita masukkan saja langsung nilainya. Nilai F1 adalah 15, ditambah F3-nya adalah 25, dikurang F2 adalah 10. Dikalikan delta X 2,5. Maka kita dapatkan 15 tambah 25. Ya, hasilnya 40 kurang 10, 30 ya. 30 dikalikan 2,5. Oke, berapa hasilnya teman-teman? 30 dikali 2,5. Hasilnya adalah 75 Joule. Ya, 75 Joule. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Jadi sebuah benda yang diberikan beberapa gaya, maka kita hitung jumlah gayanya, baru kita kalikan dengan perpindahannya. Itu adalah besar usaha yang dilakukan pada peristiwa tersebut. Oke, next. Nah, pada berikutnya, ini terjadi pada sebuah kurva ya, dimana yang ditanyakan adalah ketika sebuah gaya F bergerak pada benda yang bergerak sepanjang sumbu X, usaha yang dikerjakan pada Fx pada benda dari X2, berarti dari sini ya, dari sini sampai X9, berarti sampai ke sini. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa bangun ya, dari 2 ke 9 ada bangun pertama, bangun kedua, dan bangun ketiga. Oke, untuk mencari usahanya ya, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, maka untuk mencari usaha pada grafik ini kita akan mencari nilai luas bangunnya, luas bangun tersebut. Oke, dari yang W1, nilai luas bangunnya ya, karena dia berada di nilai bawah ya, atau kurva negatif, maka nilainya juga akan negatif, teman-teman. Maka nilai W1-nya atau usahanya kita lihat di sini ya, itu adalah alas kali tinggi bagi 2, adalah luas dari segitiga ya. Kita lihat di sini ya, bangun 1 adalah luas segitiga. Oke, maka di sini kita lihat nilai atau nilai alasnya ya. Kita lihat di sini adalah dari angka 2.2 ke titik keempat. Maka nilai satuannya adalah 2 ya. Nilai alas itu adalah 2 satuan dari titik 2 ke titik 4. Ya, alasnya adalah 2 dikalikan tinggi. Tingginya dari 0 ke 2. 2 juga per 2. 2 kali 2, 4 per 2 sama dengan luas. Yang pertama adalah 2. Sorry, ada minnya ya. Jangan lupa ada minnya. Karena dia berada di posisi bawah. Kemudian, luas atau usaha yang kedua, nilai juga masih negatif. Nah, kita lihat di bangun kedua itu adalah bangun trapesium. Ya, trapesium siku-siku, di mana untuk mencari luasnya adalah sisi atas tambah bawah, sisi bawah ya, dikali tinggi bagi 2 ya. Itu untuk mencari luas pada trapesium siku-siku. Kita lihat sisi atasnya berapa teman-teman. Kita asumsikan atas yang ini aja ya. Sisi atas adalah 1
2, 3. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 3 satuan. 3 ditambah 1, 2 ya. Dari 4 ke 6. Teman-teman lihat, ini sisi bawahnya dari 4 ke 6. Maka nilainya adalah 2 satuan. Tingginya sama seperti yang tadi. Tingginya masih 2 ya. Tingginya dikali 2 bagi 2. 5 ya. Kita lihat sini 3 tambah 2. 5 kali 2 bagi 2. Ya, sama dengan hasilnya adalah min 5. Oke, ini min 2, ini min 5. Bagaimana dengan usaha yang ketiga? Pada bangun ketiga. Nah, di sini adalah kita lihat apakah bentuk ini persegi. Ya, rumus persegi adalah sisi kali sisi. Ya, kita lihat sisi adalah 1, 2. Nilainya 2 satuan. Dan sisi lain juga 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 untuk bangun ketiga. Dan untuk proses dari titik kedua, ya, dari X2 sampai X9, maka kita jumlahkan nilainya. W totalnya W1 tambah W2 tambah W3. Ya, maka W totalnya W1-nya adalah min 2 ditambah min 5 ditambah 4. Min 2 tambah min 5 min 7 tambah 4 sama dengan min 3 Joule. Oke, jawabannya ada. Jawabannya adalah E, min 3 Joule. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, pada soal berikutnya ini kita lihat adalah sebuah mobil yang bermassa 4000 kg ya, dengan jalan lurus kecepatannya, berarti ini adalah kecepatan awalnya ya. Kecepatan awalnya ada 25 meter per sekon ya. Lantaran melihat kendaraan atau kemacetan dari jauh, dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobilnya berkurang. Berarti ini adalah kecepatan kedua, yaitu sebesar 15 meter per sekon. Berarti teman-teman, kalau kita melihat posisi atau peristiwa ini, mobil itu mengalami perlambatan ya, bukan percepatan tapi perlambatan atau pengurangan kecepatan. Yang ditanyakan adalah usahanya ketika mobil ini mengalami pengereman. Ya, berarti kita lihat kalau usaha yang dipengaruhi oleh kecepatan ya, perubahan kecepatan itu adalah usaha pada energi kinetik ya. Apa sih persamaannya? Setengah mv setengah mv kuadrat. Nah, V-nya ini itu adalah V2 dikurang V1 kuadrat. Masing-masing dikuadratkan ya. Jadi besar usahanya adalah setengah dikali 4000 dikali V2-nya. V2-nya adalah 15 ya. 15 kuadrat dikurang 25 kuadrat ya, dengan setengah kali 4000 ya, terus 15 kuadrat ya. Berapa teman-teman 15 kuadrat? Ya, 15 kuadrat 225 ya. 225 dikurangin 25 kuadrat 625. Ini langsung saya coret aja, setengah kali 4000 adalah 2000. 2000 dikali 225 kurang 625. Berapa teman-teman? Min 400 ya. Min 400. Berarti di sini kita lihat 2000 dikali min 400 sama dengan min 80.000 ya. Min 800.000 ya. 800.000 atau sama aja nilainya kayak 800 kilojoule min. Nah, di sini nilainya min. Di jawaban kenapa tidak ada minnya? Ya, karena dia tadi ini peristiwa mengalami perlambatan. Minus positifnya itu ada hanya tandanya. Ya, usahanya tetap usaha, tidak ada yang menilai positif atau negatif. Usahanya adalah 800 kilojoule. Oke, kita next lagi ke soal yang berikutnya. Oke, di soal berikutnya ya,
Masih pada soal usaha energi ya, akan ditanyakan di mana sebuah massa bendanya itu adalah diketahui 1 kilogram, bergerak mula-mula dengan kecepatan, oke berarti ini kecepatan awalnya, atau V0 ya saya tulis, yaitu adalah 10 meter per sekon. Kemudian diberi gaya konstan, gayanya adalah 2 Newton. Oke, 2 Newton. Selama 10 sekon, berarti ada waktunya 10 sekon. Baik, arah dengan arah geraknya. Besarnya perubahan energi benda selama 10 sekon adalah, oke, yang ditanyakan adalah perubahan energinya. Berapakah perubahan energinya? Oke, kalau melihat persamaan ini, ya, apa yang terlintas di benak kalian? Ya, di sini sebenarnya akan kita cari, ya, yang akan kita cari dengan persamaan energi kinetik, ya, setengah m v2 kuadrat v1 kuadrat, sama seperti persamaan sebelumnya, ya. Di sini ada nilai V1-nya. Cuman cara mencari V2-nya seperti apa? Ya, ingat pada rumus KLBB. Ya, saya tulis di sini KLBB, yaitu ada persamaan VT, kecepatan pada saat selang waktu tertentu, yaitu adalah V0 plus AT. Oke, V0 plus AT. Nah, di sini V0 atau kecepatan awalnya sudah diketahui 10 meter per sekon, plus A-nya namun belum diketahui. T-nya sudah diketahui, waktunya 10 sekon. Nah, ingat ketika benda itu bergerak, maka itu adalah hukum atau postulat hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton apa bersama teman-teman? Hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton adalah F sama dengan M dikali A. Oke, maka untuk mencari percepatannya adalah F per M. Oke, F per M. Nilai gayanya adalah 2 Newton. Nilai massanya adalah 1 kg. Maka percepatan bendanya pada peristiwa tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ini sudah diketahui percepatannya, ya. Maka kita bisa mencari kecepatan keduanya pada waktu 10 sekon untuk mencari nanti besar perubahan energinya. Ya, kita masukkan kecepatannya ya pada rumus KLBB untuk mencari kecepatan kedua, ya, atau VT. Kecepatan awalnya adalah 10 ditambah percepatannya adalah 2 dikali waktunya adalah 10. 10 ditambah 2 kali 10, 20, sama dengan 30 meter per sekon. Ini berarti adalah VT atau V2, ya. Oke teman-teman, berarti sudah lengkap, kecepatan awal atau V1-nya sudah diketahui, V2-nya sudah diketahui. Maka kita bisa mencari perubahan energinya. Ya, perubahan energinya adalah setengah M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Setengah M, M-nya adalah 1 kg, V2 kuadrat, ya, 30 kuadrat, dikurang 10 kuadrat. Setengah kali 1, 0,5, ya, atau setengah juga tetap ya. 30 kuadrat, 900, dikurangin 100. Sama dengan 0,5 dikali 800. Sama dengan 400 Joule. Oke, ada jawabannya? Ada, C. Oke, itu adalah persamaan atau peristiwa ketika benda mengalami percepatan atau gerak lurus beraturan. Oke. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya ya, kita lihat di sini sebuah bola bermassa. Oke, massa bola adalah 0,1 kg. Ya, massa bola 0,1 kg mendatar dengan kecepatan 6 meter per sekon dari atap gedung setinggi 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat,
energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter adalah, oke, berarti di sini akan dicari pada dua posisi. Ketika posisinya di gedung 5 meter, ya, sebuah bola dilemparkan mendatar, dan ditanyakan lagi ketika bola itu pada ketinggian 2 meter. Maka kita akan mencari persamaan pada energi mekaniknya. Oke, di sini kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Berarti kecepatan pertamanya, ya, V1-nya adalah 6 meter per sekon. Kemudian H1-nya ketinggiannya adalah 5 meter, ya, ketinggiannya. Kemudian ketinggian yang kedua adalah 2 meter. Yang ditanya adalah energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter. Berarti yang ditanya adalah energi kinetik kedua. Oke, cukup energi kinetik yang kedua. Oke. Untuk mencari energi mekanik, ya, energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Karena di sini ada dua peristiwa, maka kita harus cari keduanya, ya, EM1 sama dengan EM2, yaitu energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Oke, energi potensial itu adalah MGH 1 tambah energi kinetik setengah M V1 kuadrat sama dengan energi potensial yang kedua MGH2 tambah energi kinetik yang kedua yang akan kita cari, ya. Ini yang akan kita cari. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita masukkan dulu angka-angkanya, ya. Untuk lebih permudah, kita masukkan dulu angka-angkanya. MGH, nilai M itu adalah 0,1 kali 10 kali H1-nya adalah 5. Ya, ini yang pertama, ditambah setengah M-nya adalah 0,1 dikali V1 kuadrat. Ya, V1 kuadrat adalah 6 kuadrat. Ya, kecepatannya. Oke, kedua, MGH2, masanya 0,1, masanya tetap, ya, masa itu tidak berubah. Dikalikan 10, dikalikan ketinggian kedua, yaitu adalah 2 meter. Plus EK2, ini akan kita cari. 0,1 kali 10, ya, 1 kali 5, 5. Tambah setengah kali 0,1 kali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36. 36 kali 0,1, 3,6. 3,6 dibagi setengah, ya, 3,6 bagi setengah. 3,6 dibagi 2, 1,8. Oke, dari mana 1,8? Ya, dari 6 dikuadratkan 36. 36 dikali 0,1 jadi 3,6. 3,6 dibagi 2 sama dengan 1,8. Ya, yang berikutnya yang ini 0,1 kali 10, 1 kali 2, 2 plus EK2. Nah, dari sini kita bisa menilai atau bisa mencari nilai EK adalah 5 plus 1,8 dikurang 2. Ini, ya, 2 pindah ke kiri jadi dikurang. Jadi 6,8 dikurang 2 sama dengan 4,8 Joule. Inilah besar energi kinetik keadaan kedua, 4,8 Joule. Oke, udah, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal yang terakhir ini adalah terdapat sebuah peluru dengan massa 20 gram. Oke, ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Dengan kecepatannya adalah 40 meter per sekon. Jika gesekan dengan udara diabaikan, energi potensial, oke, yang akan ditanyakan adalah energi potensialnya. Ya, dimana energi potensialnya itu adalah MGH. Ya, energi potensial peluru pada titik tertinggi adalah,
ya. Di sini kita belum mengetahui nilai H-nya, ketinggiannya. Oke, teman-teman, coba kita lihat peristiwanya. Sebuah peluru ya ditembakkan sudut 30 derajat. Nah, kalau lihat seperti ini tuh ingat pada materi apa? Pada materi gerak parabola. Ya. Nah, kita akan mencari besar ketinggian maksimalnya atau Y. Y maksimal. Ya. H atau sama dengan Y maksimal untuk mencari energi potensialnya nanti. Maka kita akan mencari Y maksimalnya atau H dengan persamaan energi gerak parabola. Mohon maaf. Ya, kita akan mencari keadaan Y maksimal dengan gerak parabola, yaitu bisa kalian teman-teman ingat itu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ya, dimana nilai V0 kuadratnya itu adalah 40 ya. 40 kuadrat dikali sin kuadrat 30 per 2G. Oke, agak ke bawah dikit kali ya. Nah, oke. Di sini saya jabarkan 40 kuadrat itu berarti 1600. Nah, sin kuadrat 30, sin 30 nilainya adalah setengah, maka sin kuadrat 30 setengah itu dikuadratkan. Ya, kali 2 kali G. 2 kali G itu adalah 10. 1600 dikali 1 per 4. Ya, 1600 dikali 1 per 4 dibagi 20. 1600 dikali 1 per 4 adalah 400 dibagi 20 sama dengan 20 meter. Ini adalah ketinggiannya atau H-nya. Oke, ini adalah H atau Y maksimalnya. Maka bisa kita cari nilai energi potensialnya MGH, massa kali gravitasi kali ketinggiannya. Sudah kita dapatkan ketinggiannya. Massanya adalah 20. Oke, sebelumnya ya, 20 itu masih dalam bentuk gram ya. Karena kita akan menggunakan persamaan atau satuan internasional, 20 itu kita jadikan ke kilogram. Maka 20 itu menjadi 0,02 kilogram. 0,02 kilogram dikalikan 10 ya, kecepatan gravitasi dikalikan ketinggiannya 20 meter. 0,02 kali 10 kali 20 sama dengan 4 Joule. Ya. Ini adalah hasil energi potensialnya. Oke, ada 4 Joule, jawabannya adalah B. Oke, ini adalah pembahasan dari soal-soalnya. Semoga bermanfaat di videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.